Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Rista Abdillah Syafri, SEMS, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Keuangan Lanjutan dan Vintage Industri, dan teman-teman yang menonton video ini. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kebijakan dividen pada PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada Winda Karina Julinda, saya sendiri, Puspa Ningsih, dan Umi Hasanah. Langsung saja masuk ke perusahaan. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau biasa disebut Telkom adalah salah satu milik negara yang bergerak di bidang telekomunikasi yang selama lebih dari 3 sawasa berperan sebagai pemasok utama pembangunan jaringan telepon nasional. PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel adalah perusahaan operator telekomunikasi terbesar di Indonesia. Perusahaan yang berdiri pada 1995 ini merupakan anak perusahaan dari PT Telekomunikasi Indonesia dan Singapura Telkom Mobile Pte Ltd. Telkomsel sudah membangun lebih dari 228.000 base transceiver station di seluruh wilayah Indonesia dan dari Sabang hingga Merauke untuk memberikan pelayanan terbaik. Selanjutnya yaitu ke sistem keuangan dari PT Telekomunikasi Indonesia. Dalam menerbitkan laporan keuangan, PT Telekomunikasi Indonesia sepenuhnya mengungkapkan hal-hal mengenai operasi mereka untuk membantu investor dalam membuat putusan investasi. Salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan adalah metode sistem DuPont. Pada tahun 1920-an, DuPont Corporation memelopori salah satu metode analisa kinerja perusahaan yang sampai dengan saat ini dikenal dengan nama analisis DuPont, di mana analisis sistem DuPont adalah analisis yang mencakup seluruh aktivitas dan margin keuntungan atas penjualan untuk menunjukkan bagaimana rasio ini mempengaruhi probabilitas. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Masuk ke konsep kebijakan dividen perusahaan Telkomsel adalah sebagai berikut. Pertama, dividen adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Dividen adalah salah satu cara perusahaan untuk memberikan pengembalian kepada pemegang saham. Dividen dibayarkan dari laba bersih perusahaan. Laba bersih adalah pendapatan perusahaan dikurangi dengan biaya dan beban. Kedua, dividen dapat dibayarkan dalam bentuk tunai, saham, atau kombinasi keduanya. Dividen dapat dibayarkan dalam bentuk tunai, saham, atau kombinasi keduanya. Dividen tunai adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk uang tunai. Dividen saham adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham baru. Dan yang ketiga, kebijakan dividen perusahaan Telkomsel adalah untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham secara rutin. Perusahaan Telkomsel memiliki kebijakan dividen untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham secara rutin. Rasio pembayaran dividen perusahaan Telkomsel adalah sekitar 60% dari laba bersih. Artinya dari setiap Rp100 laba bersih, perusahaan Telkomsel akan memberikan Rp60 sebagai dividen tunai kepada pemegang saham. Yang keempat, rasio pembayaran dividen perusahaan Telkomsel adalah sekitar 60% dari laba bersih. Rasio pembayaran dividen adalah persentase laba bersih yang dibagikan sebagai dividen. Rasio pembayaran dividen perusahaan Telkomsel adalah sekitar 60%. Artinya dari setiap Rp100 laba bersih, perusahaan Telkomsel akan membagikan Rp60 sebagai dividen tunai kepada pemegang saham. Perusahaan Telkomsel tidak memiliki kebijakan dividen residual. Perusahaan Telkomsel hanya membagikan dividen tunai kepada pemegang saham. Masuk ke dividen residualnya, berikut adalah beberapa alasan mengapa perusahaan Telkomsel tidak memiliki kebijakan dividen residual. Pertama, perusahaan Telkomsel memiliki arus kas yang stabil. Kedua, perusahaan Telkomsel memiliki kebutuhan investasi yang tinggi. Dan yang ketiga, perusahaan Telkomsel ingin memberikan pengembalian yang konsisten kepada pemegang saham. Dengan arus kas yang stabil, perusahaan Telkomsel tidak perlu mengandalkan dividen residual untuk memenuhi kebutuhan kasnya. Selain itu, perusahaan Telkomsel memiliki kebutuhan investasi yang tinggi, sehingga lebih memilih untuk menggunakan laba bersihnya untuk investasi. Terakhir, perusahaan Telkomsel ingin memberikan pengembalian yang konsisten kepada pemegang saham, sehingga lebih memilih untuk membagikan dividen tunai secara rutin.
Masuk ke efek klintela. Perusahaan yang masih dalam tahap perkembangan cenderung membagikan dividen lebih rendah sehingga akan menarik klien yang menginginkan kenaikan nilai saham. Adapun perusahaan yang dalam tahapan matang atau mapan membagikan dividen lebih tinggi untuk menarik klien, membutuhkan pendapatan segera dalam bentuk dividen Al-Makawi pada tahun 2007. Perusahaan yang membayarkan sejumlah besar pendapatannya sebagai dividen menarik pelanggan yang lebih menyukai dividen tinggi. Konsep Quintela efek teori memberikan pandangan bahwa setiap pemegang saham mempunyai pandangan atau preferensi berbeda-beda. Menurut Quintela efek teori mendapat dua kelompok investor, yaitu kelompok investor yang menginginkan pembagian dividen dan kelompok investor yang memilih tidak dilakukannya pembagian dividen. Quintela efek teori mengungkapkan bahwa perusahaan mungkin akan membayarkan dividen untuk merespon pemberitaan investor yang menginginkan pembayaran dividen. Graham dan Kamar pada tahun 2006. Clientele efek dapat mengubah kebijakan dividen perusahaan karena setiap investor menginginkan tingkat dividen yang berbeda. Clientele efek teori menjelaskan bahwa dalam setiap perusahaan terdapat berbagai jenis investor. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya kembali selanjutnya akan dibacakan oleh Mika Sana. Baiklah, selanjutnya saya akan meneruskan yaitu kontroversi kebijakan dividen Telkomsel. Kontroversi kebijakan dividen adalah perdebatan tentang apakah kebijakan dividen perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kontroversi ini dimulai pada tahun 1961 ketika Miller dan Modigliani atau MM mengajukan teori dividen irreverence. Menurut teori dividen irreverence, kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Teori ini didasarkan pada dua asumsi, yaitu investor dapat melakukan homemade dividen, yaitu investor dapat menciptakan dividen sendiri dengan menjual sebagian sahamnya. Yang kedua, investor tidak memperhitungkan dividen dalam pengambilan keputusan investasi. Teori dividen irreverence telah dikritik oleh beberapa ahli seperti Gordon pada tahun 1962 dan Linear pada tahun 1963. Gordon dan Linear berpendapat bahwa kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan karena dividen dapat memberikan informasi tentang prospek perusahaan. Kebijakan dividen perusahaan Telkomsel adalah kebijakan dividen yang konsisten dengan teori dividen irreverence. Perusahaan Telkomsel hanya membagikan dividen tunai kepada pemegang sahamnya. Besaran dividen tunai Telkomsel ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPST. Kebijakan dividen Telkomsel ini telah menimbulkan kontroversi di kalangan investor. Beberapa investor berpendapat bahwa kebijakan dividen Telkomsel terlalu rendah. Mereka berpendapat bahwa perusahaan Telkomsel memiliki laba bersih yang cukup untuk membagikan dividen yang lebih tinggi. Yang selanjutnya ada tipe dividen perusahaan Telkomsel. Yang pertama ada dividen tunai. Dividen tunai adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk uang tunai. Dividen tunai biasanya dibagikan berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Yang kedua, dividen saham. Dividen saham adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham baru. Dividen saham biasanya dibagikan berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Yang ketiga, dividen saham preferen. Dividen saham preferen adalah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham preferen. Dividen saham preferen biasanya memiliki prioritas lebih tinggi daripada dividen saham biasanya. Yang terakhir, dividen residual. Dividen residual adalah dividen yang dibayarkan dari sisa laba bersih setelah perusahaan memenuhi kewajibannya kepada pemegang saham preferen dan pemegang saham biasa. Dividen residual biasanya dibayarkan setelah perusahaan telah membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham preferen dan dividen saham kepada pemegang saham biasanya. Perusahaan Telkomsel tidak membagikan dividen residual. Perusahaan Telkomsel hanya membagikan dividen tunai kepada pemegang saham. Yang selanjutnya cara pembayaran.
Cara pembayaran dividen perusahaan Telkomsel adalah sebagai berikut. Yang pertama, persetujuan rapat umum pemegang saham atau RUPTS. Dividen Telkomsel telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham RUPTS. Yang kedua, penentuan tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima dividen. Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima dividen adalah tanggal yang ditetapkan oleh perusahaan untuk menentukan pemegang saham yang berhak menerima dividen. Yang ketiga, pencatatan dividen pada rekening efek. Dividen akan dicatat pada rekening efek pemegang saham pada tanggal X dividen. Tanggal X dividen adalah tanggal setelah tanggal record date di mana pemegang saham yang membeli saham sebelum tanggal X dividen dapat berhak menerima dividen, sedangkan pemegang saham yang membeli saham setelah tanggal X dividen tidak berhak menerima dividen. Yang terakhir, pembayaran dividen. Dividen akan dibayarkan kepada pemegang saham melalui rekening bank atau tunai di kantor cabang Telkomsel. Pemegang saham dapat menerima dividen tunai melalui rekening bank yang terdapat di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSE. Yang selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan dividen perusahaan Telkomsel adalah konsisten dengan teori dividen irrelevance, yang menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Perusahaan Telkomsel mengikuti praktik pembayaran dividen yang umum digunakan di industri telekomunikasi dan menganggap dividen sebagai salah satu cara untuk memberikan pengembalian kepada pemegang saham. Perusahaan juga mempertimbangkan kebutuhan investasi yang tinggi dan ingin menjaga keseimbangan antara pembayaran dividen dan investasi dalam ekspansi perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.